Zoom meeting kita kali ini, di mana kita akan ada pembukaan atau opening ceremony Kebun Seni Online Art Exhibition mulai tanggal 13 Februari 2021, berarti hari ini. Ya, dan hari ini kalau tadi udah pada register, udah berapa orang ya? Udah lumayan banyak. Dan kita bakal ada pertunjukan ukulele, kemudian juga ada nanti tentunya yang punya pameran hari ini bakal ngobrol sama kita, bakal kasih tahu apa aja tentang pameran ini. Kemudian juga kita bakal ketemu sama salah satu muridnya Kebun Seni yang luar biasa, lukisannya juga saya ngefans banget. Saya jadi fansnya dia deh. Kemudian juga nanti ada Pak Ali Kusno yang bakal memberikan sambutan. Beliau ini founder dari L Project, CEO dari Linda Gallery. Kemudian juga nanti bakal ada perform dari pemain piano yang luar biasa yang memulai latihan piano dari usia 4 tahun. Siapakah dia? Ditunggu aja. Kemudian juga bakal ada pengumuman 3 peserta terbaik yang mengikut sertakan hasil karyanya di pameran virtual kali ini. Dan kira-kira siapa yang udah deg-degan? Karena ini hasil karya terbaik bakal mendapatkan hadiah karyanya Foni Ratna Indah alias Kak Foni. Padahal aku minta dari kapan-kapan itu. Ternyata ya harus ngalah lah sama student-student yang sudah bertahun-tahun ya. Alright. Dan nanti juga bakal ada pembacaan karya. Halo, masih lihat aku? Ini kenapa nih? Lompat dianya. Ada pembacaan karya-karya teman-teman semua, ya. Seperti apa karyanya, terus temanya seperti apa. Kemudian juga nanti bakal ada Q&A. Jadi teman-teman semua juga boleh bertanya sama yang lain-lain, sama Kak Foni terutama, ya. Nanti Kak Foni bakal kasih kesempatan. Kalau mau tanya kira-kira kapan bikin lagi, atau kalau kepengen bikin pameran tunggal seperti apa, monggo. Atau juga pengen ke Pak Ali, saya kasih ruang dong buat tempat pameran karya-karya saya, kenapa enggak? Ya Pak Ali ya nanti ya. Oke. Nodong langsung MC-nya, luar biasa ya hari ini. Nah, supaya kita lebih hangat, boleh tepuk tangan dong, suaranya boleh dikeluarin Kak Foni. Suaranya udah? Oke. Kita mau ketemu sama 3 orang yang luar biasa. Itu ada Ucasa, ada Ugisa, dan juga ada Utisa. Dia ini trio ya yang biasa berlatih ukulele. Nah, dari kecil kembar 3 ini sudah berlatih ukulele. Ya, kita persilahkan buat si kembar 3, Ucasa, Ugisa, dan juga Utisa dengan karya-karya yang luar biasa yang bakal dibawakan melalui ukulele. Kita beri tepuk tangan untuk kembar 3 kita. Kenalan dulu dong, ini Utisa apa Ucisa apa siapa? Yang pinggir. Perkenalkan diri, nama saya Utisa Trimakavela dan Utisa. Ugisa. Ugisa. Oke. Ucasa. Boleh kameranya agak begini biar 3T-nya kelihatan? Oh, miring dong kita. Oke, sip. Kurang ya? Kurang dikit-dikit lagi. Bisa? Oke. Ya. Oke. Ada berapa lagu hari ini? Kita ketemu biasanya di panggung ya, ini kita di sini nih. Lagu yang halo.
Yeah. Ya. Oke, lagu kedua. Tadi tuh theme song-nya Kebun Seni ya? Iya. Benar. Oke. Latihan berapa lama? Yang barusan? 1 jam, 2 jam? Luar biasa mereka nih. Kedua akan dibawakan nyanyian panjang. Oke. Senandungkan luka yang dalam. Wah, menghilang. Ya, mute ya? Atau putus nih? Oke. Sayang sekali nih. Mana nih? Internet. Bisa? Kan belum bisa. Oke. Iya. Oh, masih ada. Oke, gimana? Oh iya. Ulang ya. Menangis burung dalam nyanyiannya. Kemanakah kawan-kawan yang dulu selalu setia menemani, menyambut indah di fajar pagi. Melanjutkan nyanyi, menyisipkan sebaris doa. Apakah aku akan selalu ada menghiasi bumi manusia. Ia berdoa untuk tetap hidup, untuk hiasi indah dunia. Bernyanyi burung dalam kesenian itu, ku dengar lewat nyanyian. Memang yang kurasakan pagi ini terasa hampa tak berarti. Tak seperti pagi-pagi dahulu yang merindukan
Ini nyanyian burung tak berhenti, lanjutkan drama kehidupan, bertahan hidup dalam kesulitan, bertahan dalam kesedihan. La 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 la. Yeay, luar biasa. Terima kasih buat Rio. Ada lagi lagunya? Itu aja? Sudah, itu aja. Oke. Luar biasa, keren. Terima kasih ya. Oke, teman-teman semua, rasanya nggak komplit hari ini kalau kita juga tidak mendengarkan speech dari yang punya acara, ya nggak sih? Dia dari kecil udah menyukai bidang seni dan kelihatan banget ya, dari cara menggambarnya tuh luar biasa. Objek apapun, kalau lagi di kelas online ataupun mungkin ada kelas-kelas yang lain, kelihatan nih. Kita ketinggalan banget. Dia udah warnanya di mana. Dan yang satu ini memang mengenal pelajaran komposisi dan teknik mengarsir yang baik waktu di SMP. Soalnya gurunya ada Pak Warjito, ini lulusan ISI Yogyakarta yang sudah mengajari. Yang satu ini banyak hal mengenai lukisan. Nah, terakhir kuliah di Bandung itu di ITB, Institut Teknologi Bandung, dan 2 tahun ya baru lolos ya ke ITB, tapi menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Nah, nggak terbendung lagi deh gimana akhirnya beliau memang membaktikan dirinya untuk seni rupa, dan rasanya memang ini kesempatan yang luar biasa karena sempat juga terlibat di dalam Artist in Resident Program di Cheongju yang bikin karir berpamerannya semakin bervariasi. Terus sampai sekarang terus berkembang dan mendirikan kebun seni pada tahun 2017, di mana saya kenal juga sama beliau ini melalui satu pameran Komunitas Organik Indonesia, di mana yang satu ini benar-benar melimpahkan kesempatannya untuk mengajarkan banyak hal, terutama tentunya seni gambar, seni lukis. Yuk, kita beri tepuk tangan buat Kak Foni atau Foni Ratna Indah. Yeay! Halo. Bisa mendengar suara saya dengan baik ya? Nah, Bisa, jelas. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore semuanya. Saya juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Imlek untuk yang merayakan. Gongsi Fat Choi semuanya. Saya senang sekali bisa ada di sini dengan pameran online exhibition untuk murid-murid kebun seni, karena meskipun kita terbatas fisik ya untuk bertemu, tapi kita menemukan cara lain untuk pameran online bersama gitu. Dan saya harap kebun seni menjadi tempat wadah untuk kita berekspresi, baik itu secara visual juga seperti tadi Utis juga atau Sheryl yang sebentar lagi akan mengiringi kita dengan performance pianonya. Jadi kita bisa menyumbangkan kreasi masing-masing di tempat ini. Nah, saya kali ini membawakan tema dengan tema pameran antara tumbuhan, aku, dan cinta. Jadi kalau kita lihat dengan pandemik ini saat ini, kita seringkali
lihat bahwa banyak orang akhirnya menyukai tumbuhan, tanaman ya. Meskipun sudah dari 4 tahun yang lalu saya sering bercocok tanam di rumah. Nah, itu yang membuat ide saya untuk mendirikan kebun seni. Nah, ini saya membawa 3 sosok ini, yaitu manusia, tumbuhan, dan cinta. Jadi ketiganya itu ada kaitan menurut saya, karena kalau untuk manusia sendiri itu hidupnya begitu kompleks ya. Dari ketiga sosok itu saya menemukan kata tumbuh, yaitu kalau misalnya dari tanaman sendiri kita lihat bahwa tumbuh itu dari tunas, dari benih, dari biji, kemudian tumbuh menjadi tunas, kemudian tumbuh menjadi tanaman dewasa, itu dikelilingi oleh tanah, ada unsur-unsur yang menunjang pertumbuhan mereka, ya kan? Nah, demikian juga dengan manusia gitu. Kalau kita lihat sosok manusia sendiri dengan tanggal lahir yang sama, dengan adat istiadat tempat dia tumbuh bersama atau misalnya satu keluarga, tapi kita bisa lihat bahwa terbentuk karakter yang berbeda-beda. Itu uniknya manusia dengan kompleksitas kehidupan mereka masing-masing gitu. Nah, demikian juga dengan cinta. Cinta itu kita bisa bahasakan dengan, kalau bahasa Indonesia, bahasa kasih gitu ya. Bagaimana kasih itu juga memerlukan pertumbuhan, ya kan? Memerlukan pertumbuhan juga, bagaimana kita membangun hubungan satu sama lain itu juga berbeda-beda. Bagaimana memperlakukan orang lain juga itu berbeda-beda dengan aplikasi cinta yang berbeda-beda. Gitu. Jadi saya menyuguhkan 3 tema itu untuk dieksplor oleh murid-murid semua. Jadi kalian, saya bebaskan medianya apa, saya bebaskan menggambarkan apa saja, dan menurut saya unik-unik ya, karena ada yang menggambar cara menanam, ada yang menggambar manusia itu sendiri, ya kan? Terus ada yang menggambarkan dirinya dengan tanaman, gitu kan? Kayak Mbak Santi. Atau kayak Mbak Dian yang menggambarkan manusia figur dengan bunga-bunga, kecantikan, keindahan gitu ya. Banyak lagi kayak Ires, bagaimana sadar betul bahwa menanam itu mempererat hubungan manusia antara ibu dan anak dan sebagainya. Gitu. Untuk lebih lengkapnya mungkin kalian nanti bisa lihat semuanya di pameran online yang ada di feed IG, juga di Kebun Seni Facebook. Oke, itu saja. Terima kasih untuk partisipasi semuanya. Semoga kalian semakin aktif, berkarya, tidak menyerah di masa-masa saat ini, tetap produktif, tetap menghasilkan karya seni yang baik. Oke, semangat. Thank you. Kembali ke Kak Ruli. Luar biasa, Kak Foni luar biasa banget. Jadi menularkan banyak hal. Jadi saya tuh jadi kebiasaan beli-beli hal-hal yang perintilan untuk melukis jadinya tuh. Gara-gara dia tuh. Alright. Kalau tadi kita sudah dengar bagaimana Kak Foni sudah meluangkan begitu banyak waktu, kesempatan, dan juga buat kita semua mengajarkan banyak hal, terutama melalui kelas kebun seni. Kita mau ngobrol juga nih. Pengen tahu juga gimana kesan-kesannya salah satu studentnya atau yang muridnya yang sudah mengenyam banyak hal dari kebun seni. Kita persilakan Mbak Dian. Boleh tepuk tangan buat Mbak Dian. Sendiri deh. Halo. Terima kasih ya waktunya. Thank you banget Foni, Mas Ruli, dan Kebun Seni. Aku udah dikasih waktu nih buat sharing sedikit. Udah kurang lebih dari tahun berapa ya? Dari 2017 ya. Aku ikutan belajar sama Kak Foni gitu. Udah kenal, udah dari kayak guru, kayak temen diskusi, sampai temen curhat juga ya. Kita kalau latihan tuh bisa ngomong dari segala macem, dari yang penting banget soal teknik lukis sampai yang nggak penting, semuanya jadi dibahas gitu ya.
Tapi emang jadi banyak keluar ide gitu. Jadi senang banget sebenarnya bisa belajar sama Kak Foni itu pengalaman yang luar biasa. Dan artinya udah berapa tahun ya? 6 lebih ya. Berapa tahun tuh Fon? Dari 2017 sampai sekarang. Nah, lama juga ya ternyata ya kita kenal. Dan buat aku Kak Foni pada khususnya nih yang banyak aku pelajari sangat orangnya sangat persisten, konsisten dan punya ambisi gitu ya. Kayaknya itu yang kita perlu juga nih dalam keadaan seperti ini, terutama kalau nggak punya itu kayaknya kita ngelempem disuruh kerja di rumah akhirnya jadi nggak ngapa-ngapain dan akhirnya jadi kayak batu gitu ya. Nah, ada Kak Foni nih yang ngegebah-gebahin kita, ayo ikutan yuk, mulai gambar lagi, mulai ngelukis lagi, terus dibikinin acara ini gitu. Luar biasa sih menurut aku Kak Foni, thank you banget gitu ya udah menginisiasi ini. Mudah-mudahan bisa terus dan mudah-mudahan nggak cuma berhenti di sini, kita bisa bikin pameran lagi ya. Waktu itu kita ini aku udah ketiga atau keempat kali nih ikut pameran sama Kak Foni. 2 sebelumnya atau 3 sebelumnya tuh kita di mana tuh namanya, Puri Indah ya. Itu pengalaman yang menyenangkan sih buat aku, pelukis newbie yang amatir gitu ya, ngerasain ternyata bangga ya lihat lukisan kita tuh jadi dipajang, dilihat orang, dengerin kritik ya Mbak Santi ya, dengerin input gitu. Pengalaman yang menyenangkan lah gitu dan bikin kita jadi semangat gitu. Terus terang aku nggak pernah nyangka sih bisa bikin lukisan sampai jadi gitu ya. Belajar dan senang melukis sudah dari kecil, dari masih semua anak SD kayaknya suka melukis ya, anak TK dulu. Dari situ udah suka, terus so tahu kayaknya ngerasa ini my destiny gitu. Tapi tiap kali melukis jelek gambarnya, aduh malu gitu. Sampai akhirnya sekarang bisalah agak lumayan berbentuk lukisannya, terus memadukan warna. Aku nggak pernah nyangka gitu perpaduan warna itu benar-benar penting gitu dalam membuat suatu karya. Aku pikir ya warna terserah mau warna apa gitu, nggak taunya nggak segitu pentingnya gitu, bisa bikin suasana berbeda banget gitu, ngasih mood yang beda. Perpaduan perspektif, teknik menggambar gitu, cuma dikasih satu titik putih gitu di ujung hidung, ternyata bisa ngerubah mukanya menjadi berbeda banget gitu, karena kayak ada cahaya, ada shading gitu. Pasti semua akan mengalaminya atau udah mengalaminya setelah kita latihan terus sama Kak Foni gitu. Dan itu benar-benar menurut aku pengalaman yang nggak gampang didapat gitu. Dan aku senang banget akhirnya dapat pengalaman-pengalaman itu. Dan itu bikin aku terus semangat sih gitu ya. Dan di tengah-tengah waktu kita yang nggak jelas sekarang nih ya, kerjaan schedule makin nggak beraturan ya, jam 11 malam masih bisa diajak meeting, jam 8 pagi udah dapet telepon gitu. Kayak hari Minggu, hari kemarin Imlek juga kita tetap bekerja ya. Di satu sisi kita bersyukur ya kita masih bisa bekerja, kita masih produktif, tapi ya seneng sih Kak Foni di sini hadir untuk ngegebah-gebah kita gitu. Itu aja dari aku, terima kasih banyak Kak Foni dan teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan kita tetap bisa melakukan kesenangan kita ini ya. Terima kasih. Alright, luar biasa Mbak Dian. Thank you. Udah berapa lama belajarnya Mbak Dian? Itu 7 tahun ya. Aku dari 2000 berapa tuh ya? 7 tahun. Sebelum Kebun Seni ada. Jadi teman gosip ya. Udah bukan gosip lagi. Kamu mau tanya bab berapa? Udah lengkap babnya. Oke, Mbak Dian terima kasih banget. Ada luar biasa. Itu lukisannya salah satunya di belakangnya. Boleh agak dikedepanin Mbak Dian? Lukisan yang di belakang. Wow, keren banget. Tuh di atasnya ada lagi ya. Oke, keren. Ya, itu oleh-oleh 7 tahun belajar, berguru. Itu hasil berguru dengan Kak Foni itu. Aku ada beberapa. Semuanya ini berkat Kak Foni lah. Aku baru bulan ini masuk kelasnya Kak Foni.
Tamu kemana aja. Oke, iya. Dan kita akan segera meresmikan pameran virtual ini antara tumbuhan aku dan cinta. Kita akan persilakan founder dari L Project yang juga merupakan CEO dari Linda Gallery, dan beliau ini merupakan seorang pengusaha dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, CEO dan juga pemilik langsung dari grup perusahaan pengembangan real estate dan juga perusahaan yang bergerak di dunia seni rupa. Kita langsung ketemu dengan Bapak Ali Kusno. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Ali Kusno. Baik, terima kasih Poni, pendiri Kebun Seni Online Art Exhibition. Saya merasa terhormat bahwa saya diundang untuk membuka pameran ini. Jadi waktu saya dikasih 2 hari yang lalu ya. Karena ini online, saya langsung bilang oke, karena memang terakhir ini saya lagi menggiatkan apa saja yang online atau yang berbasis teknologi. Karena apa? Jadi ceritanya begini, coba kita flashback sedikit. 10 tahun yang lalu saya udah bicara sama istri saya Linda bahwa seni itu, saya bicara soal marketing ya. Misalnya galeri itu sudah harus berubah. Kalau tidak berubah, orang lain akan merubah kita, ya kan? Atau kita akan terhapuskan dalam dunia seni ini. Saya bilang coba lihat nanti 10 tahun kemudian pasti setengahnya di galeri yang ada sekarang ini mungkin sudah nggak ada, diganti dengan yang baru. Jadi kenyataannya memang benar. Ya kan, bahwa kalau yang sebagian udah nggak ada, sebagian nggak mau, bermacam-macam alasan. Ya. Nah, hari ini sebelum pandemik, saya juga sudah membicarakan bahwa wah ini ada suatu perubahan besar lagi di dalam baik dari segi exhibition, galeri, pelukis dan lain-lain, ya kan, karena dengan kemajuan teknologi kita sudah tidak bisa untuk ignore, istilahnya melupakan bahwa itu ada, merubah kita gitu, ya kan. Memang bahwa saya sering bicara dengan orang lain, ya, siapapun di dalam diskusi, bahwa berbahagialah Bapak Ibu yang bergerak di dalam seni atau pelukis atau seniman apapun medianya, bahwa seni itu adalah salah satu yang tidak bisa digantikan secara keseluruhan oleh internet. Ya kan? Seni itu adalah salah satu. Bisa mempengaruhi, tapi tidak bisa menggantikan. Kalau yang lain bisa digantiin, mobil aja lihat sekarang udah mobil listrik. Mereka udah bukan menamakan mobil, sudah menamakannya komputer berjalan yang punya roda. Ya kan? Nah, banyak hal yang sudah ini toko-toko yang biasa coba lihat ini habis sama online, Tokopedia dan lain. Tapi barang seni itu adalah salah satu dari yang tidak bisa di-replace atau digantikan dengan online ataupun teknologi. Karena itu seni adalah dari hati, dari perasaan, ya, dari tangan. Ya, memang ada sekarang seni media, segala macam memakai teknologi. Oke, itu akan mempengaruhi, saya yakin. Kedua, mengenai pameran. 5 tahun yang lalu saya sudah mulai online, ya, baik penjualan online maupun bidding online. Waktu itu nggak ada yang percaya, semua orang ketawain bilang bahwa seni itu nggak bisa online, orang mesti lihat, mesti pegang, mesti rasain. Tapi kenyataan dengan adanya pandemik ini, wah kaget saya melihat ada beberapa survei. Malah dulu 5 tahun yang lalu online itu cuma 15%.
Tapi sekarang katanya sudah 50 malah lebih penjualan seni online itu. Ya kan? Karena apa? Saya bisa mengerti ya, bahwa data yang ada pada saya bahwa menyatakan bahwa melihat online kita itu malah ini hampir 90 lebih persen itu adalah dari luar negeri. Jadi dari Indonesia memang sedikit masih. Jadi artinya apa? Artinya bahwa online itu sudah menembus batas waktu dan tempat. Jadi sudah nggak ada batas waktu, nggak ada batas tempat. Kalau kita pameran di suatu tempat, yang bisa datang kan orang yang di daerah itu pada jam buka tertentu. Tapi kalau online itu kan karena perbedaan waktu dengan negara lain udah nggak jadi masalah. Ya kan waktu juga nggak jadi masalah lagi. Kapan dia mau lihat boleh. Dan sekarang dengan teknologi digital yang begitu canggih, yaitu hampir boleh bilang foto ataupun pameran digital itu sudah hampir bisa menyamai originalnya. Malah kadang-kadang pakai Photoshop diedit-edit malah jadi lebih canggih, lebih bagus warnanya. Ya, tapi itu nggak masalah. Ya, nah itu pertama. Ya, jadi saya sangat mendukung bahwa segala online. Dengan adanya pandemik ini malah, wah, lebih mempercepat ini, mempercepat. Ya, dulu kalau saya pikir ini mungkin 5 tahun lagi dengan adanya pandemik ini saya nggak tahu mungkin bisa lebih cepat dari 5 tahun. Dan kedua bahwa dengan ada online ini bahwa seni kita Indonesia khususnya itu punya kesempatan betul-betul go global. Kita sudah harus go global. Mungkin tahap pertama harus di Asia, terus kedua ke seluruh dunia. Saya masih ingat tahun 80-an. Ya kan? Kita sudah start atau tahun 90 awal lah. Indonesia waktu itu kalau bicara seni, itu mungkin di Asia itu nomor 1. Kemajuan seni rupa kita. Tapi sekarang mungkin kita itu 3 atau 4 malah bisa nomor 5. Ya kan? Nah, China jelas-jelas sudah melewati kita. India kayaknya sudah juga melewati kita. Nah, habis itu siapa yang kagetnya itu? Filipina. Ya, Filipina sekarang ya sudah tidak di bawah kita lagi. Dan terakhir 1 tahun ini Vietnam luar biasa. Terus Indonesia mau kemana ini? Jadi makanya bahwa terus terang potensi kita itu jauh. Paling jelek mestinya kita itu nomor 3 atau nomor 2 karena memang China dia udah terlalu advance dalam 20 tahun ini kemajuannya luar biasa. Itu juga bukan salah seni, tapi karena mereka didukung oleh kemajuan ekonomi negaranya. India juga, ya kan. Tapi India kita masih bisa bersaing dengan India karena penduduknya 1 miliar lebih. Kita cuman ini sepertiganya atau malah 1/4, ya kan. Tapi ya ekonominya mungkin hampir sama, jadi kita masih bisa bersaing. Terus terang, kita punya kualitas tidak di bawah mereka. Ya, kita itu mungkin masalah makro saja. Tapi itu jangan membuat kita ini ragu, kita harus maju terus. Saya yakin ini spring is coming. Ya, dalam waktu dekat dunia seni Indonesia ini akan ada suatu perubahan yang sangat signifikan sekali, ya kan? Karena apa? Coba bayangin kita sudah 10 tahun, hampir 10 tahun dari 2008 sampai sekarang mungkin malah lebih. Bukannya tambah maju malah jalan tapi jalan di tempat gitu loh. Ya. Nah, makanya saya sangat mendukung pameran online ini. Makanya saya juga ya kan dengan bantuan Foni, Ibu Ana dan lain-lain kita coba
ini memajukan suatu platform untuk Indonesia namanya L Project. L Project ini nanti akan membawa pelukis-pelukis Indonesia yang kemarin itu bagus-bagus, tapi kesempatan mereka itu kadang-kadang terbatas. Jadi kita coba bangun suatu platform ya, supaya pelukis Indonesia itu bisa dinikmatin oleh seluruh dunia, dan memang target saya adalah luar Indonesia. Ya, mudah-mudahan dengan dukungan semua orang, semua itu bisa berjalan, ya kan? Kenapa? Ya, itu saya sering diskusi bahwa sekarang semua pameran, tempat, dan lain-lain itu dikuasai oleh Barat. Sehingga kalau Indonesia mau maju ke sana, itu sangat-sangat dibatasi ruang geraknya. Walaupun dikasih kesempatan, tapi pasti fasilitasnya, tempatnya apa itu yang pasti yang kelas 2, kelas 3, walaupun di dalam satu ruangan. Nah, itu yang membuat kita itu menjadi suatu handicap untuk maju lebih ke depan. Makanya saya berikan selamat kepada pelukis Indonesia bahwa the spring is coming. Dan juga kurator dan segala penggiat-penggiat seni bahwa kita bisa nguber ketinggalan kita, malah kita bisa lebih maju dari negara-negara lain di Asia, ya kan? Nah, tapi itu harus kerjasama dari semua pihak. Ya, dengan adanya online, terus terang bahwa mau nggak mau kita itu harus pakai teknologi yang tercanggih pada saat ini untuk bersaing. Tanpa teknologi kita agak susah. Tapi itu dari segi marketing maupun pameran dan lain-lain. Tapi dari segi seni silakan aja pakai hati Anda masing-masing. Ya, mudah-mudahan semua akan lebih baik. Dan ini ya, pameran antara tumbuhan aku dan cinta resmi saya buka. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Ali. Pak Ali itu di belakang juga keren banget Pak Ali. Borobudurnya. Betul. Ini adalah karya terbaru dari, bukan terbaru, tapi tahun lalu dari Nyoman Nuarte. Ya. Wah, nah kalau ada 2 menit saya cerita dikit. Boleh. Nah, teman-teman perlu tahu nih. Jadi Nyoman Nuarte sejak itu kita sudah tahu bahwa salah satu pematung yang terkenal di Indonesia, ya. Tapi dengan diresmikan Garuda Wisnu Kencana tahun 2018 November oleh Pak Presiden kita Jokowi, kita harus sadar bahwa Indonesia saat ini sudah memiliki artis yang bertaraf internasional. Kenapa? Coba bayangin, itu Garuda Wisnu Kencana itu beratnya 3.000 ton, tingginya 2 kali Liberty di New York. Ya, lebarnya itu spannya itu bisa 60 sekian meter sama dengan jumbo jet pesawat terbang. Dan itu kemungkinan terbesar apabila itu patung yang perunggu yang dianggap seni, memang ada yang lebih tinggi, tapi itu adalah wajah manusia ataupun dewa. Tapi yang bronze mungkin paling besar di dunia itu telah dilaksanakan oleh anak bangsa kita, Pak Nyoman Nuarte. Dan satu hal yang memberikan semangat bahwa selama pandemik 2020 Linda Gallery malah menjual karya Nyoman Nuarte itu 2 kali sebelum pandemik.
Jadi jangan takut sama pandemik, walaupun kita terbatas geraknya, mungkin itu adalah blessing in this seni rupa kita. Terima kasih. Iya, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Ali Kusno. Terima kasih sudah membuka secara resmi pameran ini. Dan semoga menghadirkan Nyoman Nuarte baru, maksudnya kelasnya ya, dari sisi melukis, hasil didikannya Kak Foni ya, Kak Foni ya. Amin, Ya. amin, amin. Oke. Satu pertanyaan lagi boleh Pak? Pak Ali? Oke. Nanti kalau teman-teman kebun seni karyanya sudah memungkinkan untuk dipamerkan di galeri Bapak, bisa pameran di sana? Oh iya, tentu saya senang sekali. Asik. Tepuk tangan dong teman-teman semua. Catat ya Pak. Wah. Tuh udah ada kesempatan tuh. Siapa tahu nanti yang menang hari ini yang bakal diumumkan lukisannya bisa dipajang tuh sama Pak Ali. Ya, Pak Ali ya. Iya. Asik. Amin. Emang kalau ditodong itu enak, Pak. Oke, terima kasih sekali lagi buat Pak Ali Kusno. Nanti kita ada sesi tanya jawab Pak Ali, tapi sebelumnya kita mau kasih kesempatan dulu buat performer kita. Ini luar biasa, dia mengikuti jejak sang kakak yang juga belajar piano dan memulai belajar piano sejak usia 4 tahun. Punya ketertarikan yang luar biasa dengan piano ini ya, dan belajar bersama dengan Miss Sani Cui dari Simfonia Music School di Batam. Dan tahun 2012 dan 2013 berpartisipasi di Yamaha Music Concert di Batam. Kemudian 2014 memenangkan medali emas pertamanya di Festival Musik Yamaha Batam. Kemudian tahun 2017 juga memenangkan tempat ketiga di Batam Open International Piano Competition. November 2018 memenangkan Silver Award di Seven Performer Festival di Singapura. Agustus 2019 menang Gold Award and Star Award di Third Overseas Fest Competition dan sekaligus menerima Master Classes from Miss Yo Kyung Kim dari Korea. Teman-teman semua, kita sambut ini dia Cheryl Ivana Setiabudi. Tepuk tangan.
luar biasa Sheryl. Tadi Keren sudah banget. ada 2 ya. Thank you ya. Keren banget sih. Sekarang umurnya berapa berarti? Umur 13. 15. 13. Oh, 3. Oke. Luar biasa. Sukses terus ya Sheryl. Terima kasih. Cantik ya kayak yang bikin pameran. Oke. Nah, ada beberapa hal yang nggak sabar juga kita tunggu. Ini ada pengumuman 3 peserta terbaik, ya. Kemudian ada pembacaan karya-karya dan konsepnya. Ini enakan dibalik kayaknya Kak Foni ya. Gimana? Terserah gimana nih, MC? Boleh. Kita bacain karya-karya dulu deh, Kak Foni bacain karya-karya dan konsepnya. Baru nanti Oke. bacain. Oke. Kalau gitu, aku mau share screen ya. Oke, share screen. Ini dia hasil karya teman-teman semua. Deng deng. Sorry. Itu Kak Foni yang mana? Bentar. Kok seperti keluarga aku. Nah, siapakah dia? Nah, ini dia. Kita mulai menjelajah Instagram. Ini adalah karya Ade Kurniawan. Ade Kurniawan. Ya. Oke. Ade Dia Kurniawan sudah. tematik banget ya, Kak Foni ya. Ya. Jadi baru mengikuti kelas online kebun seni selama sebulan. Tapi saya lihat dia punya ketertarikan terhadap cat air, ya kan? Kemudian dia juga menggambarkan potret-potret bentuk wajah manusia. Meskipun tidak begitu realis ya, tapi saya lihat goresannya itu sangat menarik, ya, sangat ekspresif. Ini figur Ade Kurniawan. Oke. Kemudian kita melihat karya Christopher Michael atau yang sering disebut Mike. Dia sekolah di BINUS, masuk jurusan IT sebetulnya, tapi dia suka ketertarikan terhadap anime, terutama menggambar secara digital figur-figur wanita. Ya, yang ini menurut saya sangat menarik. Ya, judul karyanya End Racism. Ini anti rasisme. Dia buat karakternya sendiri dengan baju race queen. Ya, jadi saya lemparkan tema dan dia menggunakan ini dengan objek tentang rasisme. Kemudian kita beralih ke Mbak Dian, ya, atau Nadian Almatsir. Ini adalah lukisannya oil on canvas. Ya, kalau saya lihat memang Mbak Dian dari awal suka terhadap figur-figur wanita juga dan sangat mendalami oil on canvas ya, sangat suka dengan media minyak. Ya, kemudian juga kalau kita lihat warna-warna yang ditampilkan juga sangat feminim. Ya. Ini karyanya dengan bunga-bunga, dengan figur wanita juga. Seperti ini juga. Jadi juga menyangkut fashion, yang saya lihat di karya sebelumnya ya. Kemudian kita beralih ke karya Nasya. Nasya sudah lama juga mengikuti kelas saya, sekitar 4 tahun. Kemudian dia punya ketertarikan untuk menggambar hewan-hewan. Jadi selalu pilihan objeknya adalah hewan. Ya, kalau disuruh gambar yang lain, belajar yang lain, dia akan cari hewan lagi. Oke. Hanya waktu itu satu kali dia mau gambar bunga karena untuk hadiah ibunya. Okay. Ya, jadi
Tapi Nasya explore dengan berbagai media seperti media pensil warna, cat air, pensil ya, juga akrilik gitu. Ini adalah gambar turtle. Ya, ukurannya A4. Kemudian ini pensil. Ini adalah Niki. Niki itu adalah anjing peliharaannya yang sangat disayang. Keren ya Kak ya. Iya. Jadi ini lihat betapa sulitnya gambar arsiran bulu-bulu ini ya. Kak Ruli sudah mengalami melalui IG Live. Oke. Ini anaknya. Oke. Keren. Kemudian kita beralih ke karya Ires. Kalau saya lihat, Ires juga baru mengikuti kelas online 1 bulan ya, tapi sangat aktif mengikuti IG Live. Jadi karena keaktifannya saya tawarkan untuk online class. Ini karyanya menarik, sangat konseptual. Ya. Ibu, anak, dan tanaman dengan pensil warna. Lebih bercerita ya kalau saya lihat. Kemudian ini karya Kakak Ruli. Ini juga konseptual ya. Ini tentang merespon masa-masa pandemik ya. Jadi bagaimana harus tetap sehat, makan asupan yang sehat dengan sayur-sayuran. Ini juga dengan masker, digambar dengan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Buah-buahan. Oke. Ini waktu itu ikut live IG di Kebun Seni. Kalian nih buat teman-teman semua, kita kasih tahu nih Kak ya. Ya. Live Instagram kita tuh setiap hari Rabu jam 4 sore. Iya, jam 4 sore. Itu free. Siapa aja boleh ikut. Oke, ini Kakak Ruli yang ganteng. Kemudian ini karya Mas Anto, Siswanto HR. Ini lukisan akriliknya ya. Ini ikan mas koki menari-nari. Kemudian ini gambar landscape dengan sunset. Kemudian ada ini si bangau ini, flamingo ini dari pelajaran Instagram live juga. Dipadu, ini ya? juga sama. Sewaktu kita live Instagram. Ya. Jadi Mas Anto ini sebenarnya karyawan swasta tapi sangat tertarik dengan menggambar, melukis. Mungkin karena dia terjebak sebetulnya. Terjebak dengan pekerjaan. Sebetulnya kepengennya ngikutin Kavoni dia. Oh gitu ya. Ya sebenarnya banyak orang yang mengalami hal yang sama ya. Iya. Nah, kita beralih ke Mbak Santi. Ini karya Mbak Santi. Ini dia merespon khusus untuk pameran ini ya. Ini judulnya Social Distancing by Taking Care My Caladiums. Ini aku lihat memang di Instagramnya dia banyak memelihara ini tanaman-tanaman. Itu lagi mahal tuh Mbak. Iya, mahal-mahal ini. Warnanya cantik-cantik. Sama seperti kebun seni ya. Berkebun sambil berkesenian. Ini juga gambar matahari terbenam. Oke. Ya, oil on canvas. Oke. Yang ini juga. This is my favorite one. Iya. Ini lama pasti bikinnya. Detail banget ya. Iya. Jadi Mbak Santi ini juga kalau kita lihat
bukan dari major seni ya, tapi baru bergabung di kebun seni, kemudian ikut pameran bersama-sama sewaktu itu di Puri, kemudian lanjut pameran online ini, dan mengikuti kelas online kebun seni juga. Ya. Wow. Oke, itu aja, Kakak. Keren-keren ya karyanya. Aku jadi ciut deh. Oke. Dan sekarang saatnya Kak Foni untuk membacakan 3 peserta kita. Udah kayak kontes ya. Yang akan mendapatkan, ini kenang-kenangannya luar biasa. Sebetulnya saya ngincer kenang-kenangannya. Oke. Hadiahnya apa sih Kak Foni? Aku tuh pengen banget tuh sebetulnya hadiah itu. Iya, nanti Kak Ruli dikasih kok. Asik. Jadi ini aku mau kasih ini, teman-teman. Ini mak kebun seni buat kalian. Dan aku sudah bungkus dengan cantik. Asik dengan deh. ucapan Gongsi Facai. Oh, akhirnya kita dapat itu juga ya, angpau ya? Angpaunya ditransfer aja nanti ya. Ya, itu gimana caranya? Coba transfer mak. Sekarang udah ada. Oh, ada. Ya, aplikasinya ya? udah ada. Oke. Ya. Oke, diumumkan. Diumumkan? Ya, ini bukan kompetisi sebetulnya, cuma untuk mengapresiasi teman-teman supaya kalian bisa lebih semangat untuk menghasilkan karya-karya seni, ya. Jadi saya memberikan 3 hadiah kepada teman-teman yang sudah memberikan karya terbaiknya. Oke. Yaitu pertama Mbak Santi. Triher Santi Budiman. Thank you. Serius Mbak, nanti aku terima kasih. Suaranya kedengeran juga. Mbak Santi, cerita dulu dong, itu temanya apa sih sebetulnya? Mbak Santi. Mbak. Masih mute. Oh, masih mute ya, Mbak? Sorry. Oke, halo. Boleh ceritain? Ya. Ya, udah ya? Masih? Okay. Sudah aku unmute? Udah dengar, Mbak? Udah dengar? Sudah. Oke. Untuk temanya, khususnya buat yang saya dengan keladi-keladi itu benar-benar mencerminkan saya sekarang sih. Dan benar-benar tumbuh rasa semangat. Jadi memang dengan pandemi ini, saya belajar untuk memang harus hidup dengan new normal gitu kan. Jadi saya memilih untuk tetap hidup semangat gitu kan. Apalagi dengan adanya online kebun seni ini, itu mendukung banget Mbak Foni, thank you. Saya ngerasa 2020 benar-benar nggak produktif, so I was watching ngeliatin iniku, jurnalku, kok kayak nggak menghasilkan apa-apa ya. So thank you, seperti tadi Mbak Nadian bilang, kita digebrak-gebrak tuh bener banget. Jadi dan saya senang banget di grup kita tuh banyak adik-adik yang usianya masih panjang untuk bisa berkarya. So I envy you. I just met Mbak Foni sekarang. Kalian kenal Mbak Foni dari masih usia sangat muda dan masih panjang gitu jalannya untuk bisa berkarya keren gitu. Gitu sih Mbak, jadi itu konsepnya seperti itu. Yang 2 lagi jujuran itu lukisan lama waktu saya masih sama Foni dulu ya Mbak. Jadi dan temanya masuk gitu, something to do with tumbuhan, growth bersama, karena balik lagi sama seperti Mbak Foni dengan saya mempelajari tumbuhan, tanaman, itu jadi belajar benar-benar kesabaran yang pertama,
lalu apresiasi bahwa Tuhan itu maha, it's free gitu loh. Kita nanam sesuatu, tahu tumbuh dari 1 daun, 2 daun, 5 daun, Luar itu biasa. sesuatu banget. Jadi Dan gitu sih menginspirasi konsepnya. ya. Iya. Oke, Mbak Santi, thank you banget, luar biasa, selamat juga, keren. Thank you. Alright, makasih Mbak Santi. Oke, Kak Foni, yang kedua siapa Kak Foni? Yang kedua adalah Mbak Nadia Almatsyar. Ini pada menang. Mbak Nadia, kenapa dipilih Kak Foni? Karyanya sangat serius menurut saya. Terus ciri khasnya juga terlihat ya, kayak warna-warnanya itu adalah warna-warna tersier yang dia campur. Paling nggak dengan 3 sampai 4 warna sekalian. Itu dari tekniknya. Orangnya Silakan, ngomong Mbak dong Jen. sedikit. Kirain dapat karena ini murid paling lama. Udah karatan. Udah karatan. Udah berapa bab itu tadi ya? Chapter good. Itu kayaknya ada yang, aduh, kawakan semua pesertanya. Gitu. Aku juga tadi ngeliat gambarnya bagus-bagus amat juga. Aduh, kayaknya aku banyak kurang latihan. Gitu. Aduh, thank you banget ya Kak Foni. Nggak lupa bilang makasih. Thank you juga ya. Mood-moodnya, makasih. Kemudian. Ini keren-keren semua gambarnya. Oke, selamat, congratulations sekali lagi. Kak Foni, yang terakhir, satu lagi. Yang ketiga adalah Nasya. Nasya, ini juga videonya nggak bisa dinyalain. Iya. Nasya luar biasa, arsirannya keren. Kenapa sih dipilih dia? Nasya ini suka menggambar hewan kan, kemudian saya lihat karya dia terakhir, gambar Niki ya, hewan aku tuh ngefans banget lah ya Niki itu. Anjing peliharaannya. Nasya, itu keren banget, saya tahu itu sulit untuk ngarsir seperti itu. Usianya baru berapa? 13 ya? Nasya? 15. Oh, 15. Nasya, itu berapa lama bikin Niki? Bikin Niki 3 hari. 3 hari, ya luar biasa. Terus gimana kesan-kesannya belajar sama Kak Foni? Ya pastinya kan seru, tahan gitu 4 tahun tahan masih mau terus. Galak gak sih Kak Foni? Enggak. Benar. Bohong. Galak sih. Benar. Galakan Nasya, galakan mamanya. Oh, mamanya ikutan. Halo, Bu Putri. Berhari-hari aku tuh nggak bisa loh kalau sebentar itu lihat gambarnya ayam diajarin. Nasya keren banget. Oke, Kak Foni. 3 orang sudah. Luar biasa. Karule, aku mau nambahin satu hadiah. Untuk peserta yang paling rajin. Ya, aku mau kasih ini. Seperangkat satu alat lukis cat air. Bukan. Ya, kepada Ires. Thank you banget, sudah sering banget dan aktif untuk mengikuti semua pelajaran kelas online-nya Kebun Seni, juga live Instagram-nya selalu nggak pernah absen dari awal saya lihat, dan itu saya apresiasi sekali. Terima kasih ya. Terima kasih juga Kak Foni. Ires mau ngomong apa, Ires? Ya banyak seperti yang tadi dibilangin sih, kayak di pandemi ini emang lebih sulit untuk jadi lebih produktif ya. Jadi dengan adanya kelas Kak Foni ini kita juga jadi lebih produktif, lebih berbuah dan menghasilkan sesuatu. Jadi thank you Kak Foni, thank you Kebun Seni. Yay. Oke, thank you ya selalu ikutan IG live kita ya. Siap. Oke, thank you. Oke, Kak Foni. Aduh, deg-degannya kelar nih. Luar biasa. Dan sudah Ires, thank you sudah rajin banget ikutan, terus juga semangat terus walaupun baru masuk kelas sebulan ya bareng sama aku ya.
Iya, sebulan. Oke, Kak Foni, kita kasih kesempatan buat teman-teman semua yang mau ditanyakan boleh. Iras, ada yang mau ditanyakan dulu? Aku belum ada dulu. Oke, thank you. Yang lain boleh bertanya ya Kak Foni ya? Ini sesi pertanyaan. Jadi mungkin kalau teman-teman yang baru belajar mengenal tentang dunia kesenian, kebetulan ada Pak Ali di sini. Kalau mau tanya-tanya soal galeri atau karya-karya seni, mungkin bisa Ya. melemparkan Ali. sebuah pertanyaan. Ali siap, Ali? Ya, siap. Itu juga ada. Oke, ada. Pak Ali, yang ini videonya dinyalain dong, Pak Ali. Ya, apanya? Yang ini videonya. Munculnya videonya gambar aja ini. Yang itu kan ada sudah videonya. Iya, yang ini ya. Oke. Nah, kan muncul Pak Ali. Pak Ali, aku mau tanya dong Pak Ali. Kita kan punya program belajar menggambar setiap hari Rabu ya Kak Foni ya. Apakah ini bisa didukung oleh Pak Ali? Wah, saya dari dulu kepingin mendukung segala kegiatan seni rupa, ya kan. Asik. Nanti dibicarakan, makanya saya itu kita bikin L Project Platform. Oke. Apa istilahnya? Justru kita memberikan nanti akan kita berikan suatu ruangan untuk semua orang di sana. Baik itu pelukis, kurator, apa. Nah, cuman atau kita mau bikin podcast ya di sana ya. Podcast apa segala macam sedang kita bicarakan, tapi ya memang teknologinya harus di put in place dulu. Oke, semangat. Yang penting melukis, semangat, dan kalau pelukis yang bagus yang pernah saya ketemu selama 30 ini, yang penting disiplin. Setiap hari ngelukis. Ya mau 1 jam, mau 2 jam, mau setengah jam, paling enggak seminggu 5 hari itu harus. Oke, ini semangat. saya jadi beli sketchbook nih gara-gara Foni nih. Jadi pensilnya bernomor-nomor ini sekarang. Nah, itu dia, bagus. Oke, Pak Ali, thank you banget kesempatannya. Oke, yang lain mau tanya mungkin sama Pak Ali atau sama Kak Foni, silahkan. Ada yang mau tanya, langsung mute-nya dilepas. Atau Kak Foni mau tanya sama Pak Ali? Enggak, aku kepikiran aja. Kan waktu itu pernah live Instagram di Linda Galeri. Okay. Nah, mungkin murid-murid yang lain belum tahu tuh suasana galeri seperti apa. Jadi mungkin suatu saat saya izin nih ke Pak Ali. Mungkin saya bisa kayak live untuk tunjukin karya-karya seni yang ada di sana. Terus jelasin sedikit mengenai karya-karya di sana. Oh iya, gitu. Pak. Harus. Biar tahu karya maestro. Ya, tapi kalau bisa jangan terlalu panjang. Tapi boleh 10 episode. Setiap episode maksimum 3 menit gitu. Jadi misalnya satu episode 1 hari ini 5 lukisan atau berapa lukisan. Nanti bisa banget tuh Pak. Nanti kita bikin rundown-nya ya Pak ya. Iya, kalau terlalu panjang orang suka kabur. Benar-benar. Udah dapat lampu hijau atau Kak Foni? Ya, bagus. Thank you. Oke. Ya, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau tanya dengan Kak Foni atau Pak Ali, silahkan. Mas Gogor. Mas Gogor. Mau tanya apa nih? Ya, terima kasih Mbak Foni. Sebenarnya mendadak juga ini. Aku boleh tanya dulu nggak Mas Gogor? Oh iya. Itu lukisan siapa di belakang? Oh, lukisan saya. Wah, luar biasa. Oke, silakan. Iya, kebetulan memang di era pandemi ini sebenarnya ada kemungkinan yang positif juga kita bisa berkarya. Artinya
kayak lebih ada pengendapan lah gitu. Kita bisa ngumpulin karya dan pasti pada titik tertentu akan kembali pada posisi yang seperti sedia kala juga. Pasti itu lebih bagus. Nah, sementara ya sebagai pelukis atau seniman atau yang bergerak di kesenian, lebih banyak kegiatan-kegiatan dokumentasi, terus untuk membuat karya itu mungkin lebih efektif. Makasih, belum ada pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Gogor. Ya. Lukisannya keren-keren. Sama-sama, makasih. Oke. Iya, dari kebun seni mungkin teman-teman yang udah pernah belajar 3 trio ukulele mungkin ada yang mau ditanyain. PR-nya belum dikerjain ya? PR gambar. Oke. Iya. Dari ya, siapa nih? Aku Christopher Michael. Hai Mike. Oke, silakan. Nama online aku memang Sian Parfait 16. Cuma karena kebetulan ketemu kebun seni mungkin merasa menarik, gitu maaf kalau kamera aku agak bermasalah. Tapi ini mungkin pertanyaannya lebih ke arah umum nih. Jadi aku mau tanya aja opini aja gitu ya. Kan sebagai artis kadang-kadang kan kita kan perlu ngelihat contoh gitu kan. Nah, menurut semuanya kayak aku penasaran pendapat kalian soal kayak meniru sesuatu yang kayak hampir sama tapi nggak terlalu menjiplak. Jadi misalnya kayak kalau untuk pengalaman aku, karena aku gambarnya lebih ke arah manusia, itu pose. Ya, jadi kayak pose yang sama nih. Kita tiru posenya, tapi kita nggak jiplak gitu. Nah, menurut kalian itu terlalu banyak atau justru nggak apa-apa? Ini pertanyaan ke siapa nih? Ke semua. Jadi siapa aja boleh jawab sih. Gimana, Karuli? Itu Mbak Ana itu yang cocok jawabnya. Ya, selamat sore semua. Saya akan coba jawab. Jadi kalau belajar melukis atau menciplak juga boleh, silakan. Jadi caranya itu bisa juga kita menciplak ya, pakai kopi gitu loh. Untuk belajar pertama, itu silakan saja. Itu boleh cara seperti itu, Mike. Halo, Mike. Oke, I see. Iya, jadi boleh sayang, boleh seperti itu. Nanti tapi jangan keterusan sampai 10 tahun begitu melulu, jangan. Nanti setelah itu harus bisa melukis sendiri. Jadi pertama-tama pakai kertas karbon dulu. Jadi kita bisa lihat di majalah-majalah seni seperti itu. Lalu ke depannya akan menciptakan karya sendiri. Gimana, setuju? Cukup jelas? Oke, thank you. Jadi itu bagian dari belajar ya, Mbak Ana ya? Iya, jadi dari latihan, terus latihan Mas Ruli. Jadi latihan itu pertama-tama kalau kita orang awam kan belum bisa menggambar pasti bingung ya. Apalagi dimulainya dengan usia dewasa, pasti susah. Jadi pertama-tama dengan mengcopy silakan. Nggak apa-apa, nanti Mas Ruli 10 tahun ke depan akan beda. Jadi Amin, masih ada. Iya, terima kasih. Oke. Ya, oke, Pak Ali atau Kak Foni mau nambahin? Ini aku mau jelasin sedikit kalau Mbak Ana juga ikut mengkurasi karya-karya seniman ya untuk DL Project. Jadi dari awal belajar melukis juga pada saat sudah dewasa ya, Mbak Ana. Ya kan, kemudian melukis, meneruskan pendidikan di IKJ. Kemudian diisi, kemudian sekarang bergerak di bidang penulisan, gitu. Dan Mas Gogor juga seorang seniman, Lady juga seorang seniman,
Irawan Karsiano juga seorang seniman ya. Yang lain belum muncul ini di layar. Jadi di sini terima kasih karena semuanya bisa bergabung. Ya, ada orang galeri, ada kurator, ada seniman, ada murid-murid yang baru belajar melukis, mengenal kesenian. Kemudian ada jurnalis, Mbak Feby dari Hong Kong ini. Wow. Ya, saya juga tahu kalau dia sering menulis artikel tentang kesenian juga. Ya, jadi kalau untuk pembelajaran tadi yang Mike tanyakan, kalau di kebun seni sendiri itu dibagi menjadi 3 kelas. Ya, kelas pertama itu pemula, kelas kedua lanjutan, kemudian kelas selanjutnya adalah profesional. Jadi aku mengajarkan teknik-teknik mendasar melukis itu di kelas pemula. Tapi kemudian di lanjutan itu tekniknya lebih detail, kayak eksplorasi media dan sebagainya, kemudian lebih ke konsep. Nah, kemudian di profesional kalian bebas menentukan bentuk ekspresi sendiri untuk karyanya masing-masing gitu. Jadi kalau untuk teknik menciplak atau melukis dari dasar isometri, rana, komposisi dan sebagainya itu dipelajari di kelas pemula gitu. Ya, Mike, mungkin itu yang bisa disampaikan. Berarti kesimpulannya adalah aja sih. Sebetulnya sangat wajar-wajar saja ketika kita belajar, gitu ya, memulai sesuatu. Mencontoh itu istilahnya mencontoh lah ya. Kalau nggak usah menjiplak atau menyontek lah, mencontoh. Gitu. Bahasanya dihaluskan ya Kak ya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin teman-teman semua? Saya mau tanya dulu. Pameran ini sampai tanggal berapa Kak Foni? Sampai tanggal 27 Februari. 27 Februari, jadi karya teman-teman sudah berseliweran di Instagramnya Kebun Seni, dan teman-teman juga bisa bantu mempromosikan karya-karyanya langsung. Hey, lihat dong karya gue dipamerin nih. Ya, keren banget kan? Aku aja kaget. Baru belajar sebulan. Terima kasih Kak Foni kesempatannya. Ada yang mau ditanyakan, Mas Anto juga. Itu Feby mau tanya. Oh, Feby mau tanya, silakan Feb. Oke, saya mau tanya nih buat Kak Foni. Selama mengajar, sudah berapa tahun Kak? Ngajar kelas? Mengajar dari sejak kuliah. Untuk kebun seni ini udah berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Selama 4 tahun mengajar di kebun seni ini, hal apa yang Kak Foni dapatkan dari pengalamannya mengajar murid-murid melukis, dari yang ingin melukis untuk pengen masuk jadi art student, atau ada yang melukis untuk hobi. Menurut Kak Foni, apa yang Kak Foni dapatkan dan yang menarik bagi Kak Foni? Pengalaman apa yang berharga yang terus Kak Foni ingat dari situ? Terima kasih. Oke, thank you. Kalau untuk kebun seni, saya merasa hidup saat mengajar, ya, karena saya berkomunikasi dengan berbagai karakter manusia. Kemudian saya juga bisa mengetahui perkembangan, ya. Jadi tidak hanya seusia saya, tapi saya bisa kenal misalnya tren-tren remaja dari musik, ya, yang saya nggak tahu. Jadi selama saya melukis bersama murid, mereka putar musik yang dengan era mereka, atau mereka mengenalkan misalnya media sosial yang saya tidak ketahui, misalnya TikTok, ya kan? Atau malah murid yang mengajarkan saya cara menggunakan YouTube,
Kalau sekarang kan kalian bisa lihat kalau saya bikin serial YouTube sendiri, sebenarnya inspirasinya dari murid-murid sendiri. Jadi saya mengambil semua informasi itu sebagai unsur-unsur yang membangun karakter saya sendiri gitu loh, bahwa saya nggak boleh stuck, bahwa saya harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan informasi gitu loh. Dan itu menarik dan membuat saya terus ingin berkarya, dan buat saya sebagai seniman, komunikasi itu penting dalam sebuah komunitas. Gitu. Itu yang membuat hidup dan terus ingin produktif. Oke. Thank you. Kalau dari karya-karya murid-muridnya Kak Foni selama ini yang paling Kak Foni ingat apa? Paling diingat banyak. Banyak karakternya. Jadi saya itu tidak pernah memaksakan murid untuk mengikuti gaya lukis saya. Itu yang paling penting, karena saya tahu bahwa ada orang yang bisa sangat teliti, rapih, tapi ada yang sangat ekspresif, yang tidak bisa menggambar still life secara detail, jadi dengan gayanya sendiri. Dan menurut saya itu yang membuat murid-murid betah, karena mereka punya gayanya sendiri-sendiri gitu. Benar. Saya hanya mengenalkan informasi pelajaran yang saya pelajari selama kuliah. Iya. Nggak pernah marah-marah loh dia. Oke. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih juga buat Pak Ali yang sudah membuka pameran ini, pameran virtual. Iya, dan kita juga makasih buat Cheryl, buat trio Ucisa, Utisa, dan juga Ugisa, Utasa, Utisa, Ugisa ya. Oke, makasih banget. Foto dulu, yang foto udah bantuin dulu. siapa lagi tadi, Kak Foni? Kenapa? Yang udah bantuin siapa lagi, Kak Foni? Cheryl, Utisa, Ugisa, Ucasa, ya. Kemudian Mbak Dian. Terima kasih. Ya, untuk semua peserta, terima kasih. Mungkin terakhir kita bisa foto bersama dulu ya. Oke, kita foto bersama dulu. Di mobil saya. Dibuka yang layarnya. Oke. Coba teman-teman semua. Oke. Mike nggak bisa ya? Utis nggak bisa ya? Kayaknya aku nggak bisa. Mas Rendra. Sorry. Mas Rendra mana? Oke. Mas Anto thank you, mana? Thank you. Terus siapa lagi nih yang nggak ada nih? Mas Anto menghilang. Ya, Mas Anto mana ya tadi? Oke, saya hitung dalam hitungan ketiga ya. Mas Smiling Antonya jangan mana ya? cembentut-cembentut. Oke. Ini siapa lagi yang nggak ada nih? Pak Ali udah. Pak Irawan mana ya, Pak Irawan? Oh, Pak Irawan. Pak Irawan belum. Mas Anto mana? Mas Anto juga belum ada. Nih mau foto bersama dulu. Oh iya. Iya. Ada siapa nih? CMP Prada satu-satu. Oke, silakan. Ya. Udah. Okay. Oh, Pak Irawan udah ada tuh. Oke. Masya. Oke. Ya, semua ya. Dalam hitungan ketiga ya. Oke, kita boleh 1, nyengir nih. 2, 3. Thank you semuanya. Oke, sekali lagi boleh biar nggak ngulang-ngulang. Baik, sudah di-record juga. Sudah di-record. Oke, terima kasih buat semuanya. Kak Foni, semoga sukses pamerannya buat teman-teman semua. Tepuk tangan, boleh dibuka. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Pak Ali sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali, Mbak Foni, Mas Ruli, Kita ketemu lagi nih. Mbak Ana, sehat selalu, Mas semangat, Irawan. selamat berkarya. Oke. Saya izin pamit ya. Thank you buat pamit semuanya. Selamat menikmati antara tumbuhan aku dan cinta. Kebun Seni Online Art Exhibition sampai tanggal 27 Februari 2021. Jangan lupa follow Instagramnya yaitu
@kebunseni_K9. Tulis saya pamit, terima kasih. Bye-bye. Thank you. Ciptakan 2 dan 3 dimensi. Kebun seni, kebun seni, kebun kreasi. Merajut warna, memetik cipta. Dikelilingi suasana hijau. Penuh bunga, buah, dan tanaman. Kebun seni, kebun seni, kebun kreasi. Alam memperkaya gagasan imajinasi kita. Kebun seni, kebunnya kreativitas.